Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Industri. Adapun anggota kelompoknya yaitu Abdul Syukur, Chandra Kusuma, dan Ireniza Kemalia Devi. Referensi jurnal yang kami ambil yaitu berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Karyawan, Studi pada Karyawan Divisi Human Resource Management Compensation and Benefits PT Freeport Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian di PT Freeport Indonesia karena sesuai dengan tekad perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan kinerja karyawan agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Pengertian kepemimpinan menurut Hasibun 2005, 170 mendefinisikan kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sifat-sifat kepemimpinan menurut Kate Davis dalam Rifai dan Mulyadi 2009 133 ada 4 sifat kepemimpinan, yaitu 1. Kecerdasan, 2. Kedewasaan dan keleluasaan hubungan, 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, 4. Sikap hubungan manusia. Fungsi kepemimpinan menurut Kartono 2009-93 adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan organisasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Mangkunegara 2009-67. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Davis dalam Mangkunegara 2009-67 yang mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Mode penelitian. Penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan variabel-variabel hubungan sebab akibat. Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor PT Freeport Indonesia Jakarta, Tembagapura, dan Kuala Kencana. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada divisi Human Resource Management Compensation dan Benefit PT Freeport Indonesia. Jadi dalam penelitian yang dapat dianalisis adalah 53 angket sesuai dengan jumlah karyawan yang dapat mengisi angket. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membuat kuesioner dan dokumentasi pengujian instrumen. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis deskriptif. Dengan tabel 1 frekuensi variabel gaya kepemimpinan instruksi atau X1, dengan item pertama yaitu penjelasan tentang pekerjaan sebesar 4,08, pemberitahuan cara pengerjaan sebesar 3,92, laporan teratur dan runtun sebesar 3,87, dan penyelesaian laporan tepat waktu sebesar 3,91. Sehingga min yang dihasilkan ialah 3,94 untuk X1. Tabel kedua frekuensi variabel gaya kepemimpinan konsultasi atau X2.
dengan item penetapan tujuan dalam setiap pekerjaan dengan nilai rata-rata sebesar 4,02, terbuka untuk berdiskusi dengan bawahan sebesar 4,11, pembentukan harapan terhadap pekerjaan sebesar 3,91, dukungan terhadap usaha-usaha bawahan dalam menyelesaikan tugas sebesar 4,06, sehingga min yang dihasilkan yaitu sebesar 4,02 untuk X2. Tabel ketiga, frekuensi variabel gaya kepemimpinan partisipasi atau X3. Dengan item masukan dan ide-ide saran dari bawahan sebesar 3,92, pertimbangan untuk ide-ide saran bawahan sebesar 3,92, kesempatan bawahan untuk pengembangan sebesar 4,02, dan kesempatan bawahan untuk bekerja sama sebesar 4,06. Dan nilai min yang dihasilkan sebesar 3,98 untuk X3. Tabel keempat, frekuensi variabel gaya kepemimpinan delegasi atau X4. Dengan item yaitu bimbingan, pembinaan, serta petunjuk bagi bawahan sebesar 3,81, bawahan dituntut untuk mengambil insentif sendiri sebesar 4,09. Wewenang kepada bawahan membuat keputusan sebesar 3,42, kepercayaan kepada bawahan sebesar 3,32, sehingga nilai min yang dihasilkan adalah 3,66 untuk X4. Yang dapat disimpulkan dari hasil yang di atas adalah bahwa karyawan pada divisi Human Resource Management Compensation and Benefit PT Freeport Indonesia meyakini bahwa gaya kepemimpinan instruksi atau X1, konsultasi atau X2, partisipasi atau X3, delegasi atau X4 yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya berpengaruh tinggi terhadap meningkatnya kinerja. Hal ini dibuktikan dari min yang didapat dari keempat variabel tersebut berada pada kategori yang tinggi. Selanjutnya yaitu tabel kelima, frekuensi variabel kinerja karyawan atau Y. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden divisi Human Resource Management Compensation and Benefit PT Freeport Indonesia setuju bahwa standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dalam hal ini kinerja sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan min yang diperoleh dari variabel kinerja karyawan yaitu sebesar 4,00. Selanjutnya ialah uji asumsi klasik regresi, uji normalitas. Dari tabel 6 kita bisa melihat hasil uji normalitas dan tabel ketujuh hasil uji multikolinearitas. Yang diperoleh nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai keseluruhan VIF sebesar lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian, uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. Analisis linear regresi berganda, persamaan regresi. Tabel ke-8 yaitu persamaan regresi. Adapun persamaan regresi yang dapat didapatkan berdasarkan tabel 8 tersebut ialah Y sama dengan 0,581 plus 0,282 X1 plus 0,303 X2 plus 0,219 X3 plus 0,219 X4. Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,282 untuk setiap tambahan X1 atau gaya kepemimpinan. Yang kedua, kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,303 untuk setiap tambahan X2 atau gaya kepemimpinan konsultasi. Yang ketiga, kinerja karyawan akan meningkat 0,219 untuk setiap tambahan X3 atau gaya kepemimpinan partisipasi. Yang keempat, kinerja karyawan akan meningkat 0,219 untuk setiap tambahan X4 atau gaya kepemimpinan delegasi. Berdasarkan tabel 10 yaitu uji F atau simultan. Nilai F hitung sebesar 16,814, sedangkan F tabel alfa sama dengan 0,05, DB regresi sama dengan 4, DB residual sama dengan 48, adalah sebesar 2,565. Karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 16,814,
lebih besar dari 2,565 atau nilai sig F 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka model analisis regresi adalah signifikan. Pembahasan gaya kepemimpinan instruksi X1 terdiri dari 4 item, yaitu penjelasan tentang pekerjaan, pemberitahuan cara pengerjaan, laporan teratur dan runtun, dan penyelesaian laporan tepat waktu. Ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan konsultasi X2 terdiri dari 4 item, yaitu penetapan tujuan dalam setiap pekerjaan, terbuka untuk berdiskusi dengan bawahan, pemberitahuan harapan terhadap pekerjaan, dan dukungan pemimpin terhadap usaha-usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas ini, berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan partisipasi X3 terdiri dari 4 item, yaitu masukan untuk ide-ide dan saran dari bawahan, pertimbangan untuk ide dan saran bawahan, kesempatan bawahan untuk pengembangan, dan kesempatan bawahan untuk bekerja sama. Ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan delegasi X4 terdiri dari 4 item, yaitu bimbingan, pembinaan, serta petunjuk bagi bawahan. Bawahan dituntut untuk mengambil inisiatif sendiri, wewenang kepada bawahan membuat keputusan, dan kepercayaan kepada bawahan. Ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Kinerja karyawan Y. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu gaya kepemimpinan, gaya instruksi X1, gaya konsultasi X2, gaya partisipasi X3, dan gaya delegasi X4, menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju jika kinerja karyawan sudah baik. Hal ini terbukti dengan total nilai MEA sebesar 4,00. Pengaruh secara simultan. Hasil perhitungan yang diperoleh yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 16,814 lebih besar dari 2,565, atau nilai F lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel terikat kinerja karyawan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas gaya kepemimpinan instruksi X1, gaya kepemimpinan konsultasi X2, gaya kepemimpinan partisipasi X3, dan gaya kepemimpinan delegasi X4. Pengaruh secara parsial. Pengaruh secara parsial berdasarkan pada hasil uji yang didapatkan bahwa terdapat 4 variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yaitu gaya kepemimpinan instruksi, gaya kepemimpinan konsultasi, gaya kepemimpinan partisipasi, dan gaya kepemimpinan delegasi. Kesimpulan. Pengaruh secara simultan bersama-sama tiap variabel bebas terhadap kinerja karyawan dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai F hitung sebesar 16,814, sedangkan F tabel alfa sama dengan 0,005, dB regresi sama dengan 4, dB residual sama dengan 48, adalah sebesar 2,565. Hal tersebut berarti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel bebas gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel kinerja karyawan dapat diterima. Yang kedua, pengaruh secara parsial variabel bebas gaya kepemimpinan instruksi, gaya kepemimpinan konsultasi, gaya kepemimpinan partisipasi, dan gaya kepemimpinan delegasi terhadap kinerja karyawan yang dilakukan dengan pengujian t-test.
Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat 4 variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yaitu gaya kepemimpinan instruksi, gaya kepemimpinan konsultasi, gaya kepemimpinan partisipasi, dan gaya kepemimpinan delegasi. Berdasarkan pada hasil uji T, didapatkan bahwa variabel gaya kepemimpinan konsultasi mempunyai nilai beta standardis koefisien yang paling besar. Maka variabel gaya kepemimpinan konsultasi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan pada divisi Human Resource Management Compensation and Benefits PT Freeport Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.